tengah program vaksinasi nasional, vaksinasi berbayar muncul. Program tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai pihak hingga akhirnya pemerintah menundanya. Menunda bukan berarti membatalkan. Lantas apa yang menjadi persoalan pokok mengapa vaksin berbayar ini mulai polemik? Sudah hadir bersama kami tenaga ahli utama KSP, Ali Mukhtar Ngabalin, dan relawan lapor COVID-19 Amanda Tan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Amanda dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Ya, selamat malam Abraham. Ya, semoga sehat-sehat ya kita semua ya Bang, Mbak Amanda, karena Amin. di masa-masa seperti ini kesehatan itu nampaknya sebuah prestasi yang harus dijaga oleh semua rakyat dimanapun. Tapi begini Bang, ngomongin soal vaksin gotong royong, sudah ada yang bayar namun kecewa, sudah jauh-jauh datang tapi malah gagal begitu dapat suntikan vaksin. Kenapa bisa demikian Bang? Ya, artinya semua ini kan by data ya. Jadi kalau sudah bayar juga, ini hari pertama, baik yang ada di Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Surabaya maupun Bali. Tidak ada satu yang bisa hilang kalau dia berbayar. Kalau dia bayar pun ada dalam data yang lengkap. Dalam mengelola hal-hal seperti terkait dengan vaksin, mengelola semua ini, manajemennya ini tertata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun Departemen Kesehatan juga ini by management, by data. Sehingga kita seminimal mungkin juga menyampaikan pesan-pesan ini ke ruang publik agar rakyat juga bisa terjaga imunnya dengan baik. Kita juga mesti menyampaikan pesan ini dengan baik agar masyarakat maupun publik intinya sosialisasi ya Bang Ngabalin ya, informasi yang baik. Iya. Tapi begini Bang, tidak ada kekhawatiran. Iya. Tapi begini Bang, berdiskusi dengan Bang Ngabalin ini juga menarik karena Abang ini kan gampang untuk menyederhanakan satu bahasa kepada masyarakat tentang program pemerintah begini ya. Kalau saya ingin tanya kepada Abang, dengan bahasa sederhana, mengapa masyarakat harus mau ikut bayar untuk vaksin di tengah saat ini pandemi sedang tinggi-tingginya, di tengah ekonomi sedang sulit dan lain sebagainya, Bang? Bukan dengar. Vaksinasi gotong royong itu adalah, jangan lupa, vaksinasi gotong royong itu diperuntukkan untuk individu atau perorangan. Kalimat masyarakat itu adalah kalimat vaksinasi program yang seluruh dilakukan, wajib kepada seluruh masyarakat itu adalah vaksinasi program yang biayanya seluruhnya pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara kepada seluruh masyarakat yang diperkirakan targetnya di akhir tahun 2021 ini bisa mencapai 180 juta %. Jadi baik-baik kalimatnya ya. Kalimat yang pertama itu vaksinasi program itu pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara sehingga masyarakat tidak. Artinya Abang mau berterus terang bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tidak cukup untuk menggratiskan seluruh masyarakat Indonesia untuk melindungi mereka dengan vaksin gratis gitu. Bukan begitu bahasanya, Bram. Sekarang ini 70 juta. Kalau orang bilang bahwa lamban atau vaksinnya bisa kurang, itu pasti pernyataan yang bohong dan menyesatkan publik. Kenapa? Yang baru terpakai itu sekitar 40 juta, sementara yang sudah distribusikan itu sudah 70 juta. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah melakukan semua kegiatan ini, makanya juga kita menghimbau supaya apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar menjadi perhatian bagi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi itu. Begitu kalimatnya. Saya ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, kalau Anda sendiri, saya tidak tahu sudah vaksin atau tidak, tapi kalau kemudian disuruh untuk bayar vaksin dengan momentum seperti ini, apakah Anda bersedia? Tidak, Mas. Jadi saya mewakili koalisi masyarakat atau koalisi warga untuk keadilan akses kesehatan. Kami terdiri dari lapor COVID-19, ICW, YLBHI, Lokataru, dan beberapa koalisi, anggota koalisi atau organisasi lainnya yang memang punya concern terhadap kesehatan masyarakat. Kami sangat menentang vaksin berbayar. Alasannya apa, Mbak? Itu karena memang tidak sesuai dengan amanat WHO bahwa vaksin itu adalah public goods, gitu ya, Mas. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 pun juga menyatakan gitu bahwa pemerintah atau negara adalah pihak yang berwenang untuk memenuhi
hak kami atas hidup sehat, termasuk juga hak atas akses kita terhadap pelayanan kesehatan. Maka dari itu, negara lah yang mempunyai peran untuk memastikan bahwa akses vaksin itu harus didistribusikan dengan baik, dengan tata laksana yang baik, dengan pendaftaran yang baik kepada masyarakat gitu. Jadi vaksin berbayar soal trade-off keadilan misalnya, bahwa negara butuh juga pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, persoalan anggaran dan lain sebagainya. Anda tidak melihat bahwa ini persoalan yang penting untuk masyarakat bergotong royong, berbagi subsidi silang begitulah dalam artian sederhananya? Kami tidak melihat hal itu, Mas, ya, karena memang anggaran COVID-19 pun masih banyak gitu yang masih bisa harus diserap. Dan begitu juga dengan stok vaksin pun juga masih ada gitu kan. Dan mengapa stok vaksin yang ada pun kita tidak berikan kepada vaksin program atau pemerintah gitu. Kenapa harus dibuatkan menjadi sistem berbayar seperti itu? Karena dengan adanya sistem berbayar, maka dari itu akses vaksin hanya diperuntukkan untuk mereka yang bisa berbayar. Sedangkan tidak begitu penjelasannya. Tidak begitu. Di kondisi krisis seperti ini, semua orang butuh vaksin gitu ya. Semua orang ingin terlindungi. Abraham begini. Apa yang nggak begitu, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Gini. Amanda dengar baik-baik. Sejak tanggal 18 Mei 2021, seluruh program vaksinasi ini dilakukan oleh pemerintah, kemudian kepada masyarakat. Mulai dari usia 12 tahun ke atas sampai lansia. Kan kita ingat bahwa pada waktu itu yang diprioritaskan adalah nakes, tenaga. Seluruhnya ini dibiayai oleh negara. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada yang disebut dengan berbayar itu adalah vaksinasi gotong royong. Dengar baik-baik, coba lihat. Salah satu yang halo. Apa ini? Dengar. Salah satu yang menjadi harus diperhatikan itu adalah vaksinasi gotong royong. Halo, suara saya didengar baik ya? Iya, Bang. Halo. Ya. Salah satu yang juga diprioritaskan itu terkait dengan vaksinasi gotong royong. Bapak dan Ibu para pemirsa, berapa banyak ribu orang warga negara asing yang ada di negara kita ini? Sekian ribu warga negara asing yang ada di negara kita ini, semua orang yang hidup dalam negeri ini harus dilakukan vaksinasi. Sekarang vaksinasi program itu hanya untuk warga negara Indonesia. Terus warga negara asing mau vaksin di mana coba? Nah, tapi kan prinsipnya kan WHO kan kasih standar tidak seluruhnya, Bang. Sebetulnya 67-70% itu untuk mencapai herd immunity kan sebetulnya. Cuman begini, masyarakat mau tahu, ada anggaran. Apakah ini sudah dibuka? Anggaran yang sedemikian rupa, saya tidak tahu angka pastinya, apakah memang tidak mumpuni untuk memenuhi angka 70% itu untuk menuju herd immunity bagi seluruh masyarakat Indonesia? Iya, makanya dari awal diskusi kita, tadi kan Bang Ali bilang bahwa target capaian yang hendak dilakukan oleh pemerintah di akhir 2021 itu mencapai 180 juta lebih kurang. Itu sebabnya kenapa kita terus menghimbau kepada masyarakat agar satu-satunya jalan yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam rangka menghadapi COVID-19 dan varian baru ini adalah memang mencapai 70% itu untuk bisa masyarakat itu dilakukan vaksinasi. Makanya saya dalam sore ini juga terus-menerus membantah berbagai berita bohong terhadap 500.000 vaksin yang dari UAE itu, dari Uni Emirat Arab itu dibilang dijual oleh pemerintah kepada rakyatnya. Ini semua berita bohong yang tidak boleh dibiarkan beredar. Saya kembali ke Mbak Amanda. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa ini komersialisasi vaksin, kemudian berbisnis dengan rakyat dan lain sebagainya, utamanya dengan varian yang berbeda. Ini Sinopharm, kemudian yang gratis itu kita sudah lihat jenisnya seperti apa. Apa komentar Anda, Amanda? Ya, kami dari koalisi terus terang sangat menolak dengan adanya komersialisasi vaksin ini gitu ya. Karena memang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan juga tidak sesuai dengan
prinsip bahwa vaksin itu ada public goods gitu. Bahkan di kondisi non-krisis pun, vaksinasi untuk anak, vaksinasi untuk balita itu kan digratiskan gitu ya. Kenapa vaksin kali ini itu harus berbayar? Dan kalau memang ada kendala dalam misalnya hal dalam vaksinasi program pemerintah, ya yang perlu kita perbaikan adalah tata kelola vaksinasi program pemerintah, bukannya memakai vaksinasi berbayar untuk menambal sulam permasalahan pada program vaksinasi pemerintah. Seperti itu. Jadi kami sangatlah menentang adanya, atau kami sangatlah menolak adanya vaksinasi berbayar tersebut yang dilakukan oleh BUMN saat ini. Soal jumlahnya ini 879.140 untuk 2 dosis. Saya kurang tahu pasti apakah ini sudah ikut dalam tarif layan ataupun tidak. Apakah angka ini terlalu mahal atau seperti apa? Ya terlalu mahal, Mas, untuk seorang yang memiliki pendapatan yang kurang gitu ya, justru sekitar 1 juta ya, Mas, 870.000 itu kan ya. Dan itu sangatlah sulit gitu kalau misalnya kita menyuruh seorang warga negara untuk membayar itu dalam kondisi krisis seperti ini. Bukan. Adil gitu. Gini. Frase rakyat itu tidak benar. Jadi vaksinasi gotong royong ini diperuntukkan kepada badan usaha, badan hukum, perorangan, individu, termasuk warga negara asing, bukan kepada rakyat. Ingat baik-baik kalimatnya. Makanya dari tadi dibilang bahwa Bang, bukankah orang karyawan yang bekerja misalnya dalam satu institusi, bukankah rakyat juga? Mereka sudah bayar pajak dalam bentuk anggaran. Iya, tapi tidak semua mau antri. Tidak semua mau antri berpanjang-panjang. Jadi itu pilihan ya, Bang, ya? Badan usaha, begini, karena itulah badan usaha, badan hukum, itu makanya istilahnya itu adalah pemerintah memberikan perluasan untuk individu dan perorangan. Jadi diksi atau frase rakyat itu tidak benar, tidak boleh dipakai kalimat itu. Karena itu nanti akan membuat salah tafsir di ruang publik. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu seperti apa sosialisasi, itu yang paling penting. Dan harapannya memang kita dukung upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kita semua selamat hari ini. Karena ancaman itu begitu nyata dan dekat. Singkat saja Mbak Amanda, waktu kita sangat terbatas. Mungkin soal vaksinasi ini memang menjadi huru hara gitu ya, Mas. Gara-gara ada yang gara-gara ada narasi bahwa ini akan berbayar seperti itu. Mungkin satu hal dari koalisi juga, Mas, kita tidak hanya fokus pada vaksin, kita ingin pemerintah untuk juga meningkatkan 3T, testing, tracing, testing, dan treatment. Dan itulah yang akan membuat rumah sakit kita tidak kolaps dan kita akan kembali menuju ke kondisi yang normal. Terima kasih. Paralel dengan itu semua kerjaan kita harapkan demikian. Betul. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin sudah hadir bersama kami. Ya, makasih Amanda, makasih Bram. Terima kasih.